Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 12 IPS yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama global. Kerjasama global terdiri dari kerjasama yang bersifat regional dan yang bersifat internasional. Organisasi kerjasama internasional dan regional antara lain Gerakan Non-Blok, kemudian ASEAN, MEE, OKI, APEC, Dialog Utara Selatan. Organisasi kerjasama internasional yang pertama berkaitan dengan Gerakan Non-Blok. Ada 5 tokoh yang menjadi pendiri atau pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Ada yang berasal dari Indonesia, kemudian dari India, dari Mesir, dan beberapa negara yang lain. Adapun KTT Gerakan Non-Blok itu sudah berlangsung beberapa kali, silakan dibaca. Kalau tujuan atau latar belakang munculnya Gerakan Non-Blok adalah dalam rangka untuk mengimbangi perseteruan antara blok barat dengan blok timur, yaitu blok Amerika, dan sekutunya dengan blok Uni Soviet dengan sekutunya yaitu blok kapitalis dan blok sosialis. Yang kedua, ASEAN. Tokoh-tokoh yang termasuk pendiri ASEAN ada yang berasal dari Indonesia, kemudian yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Keanggotaan ASEAN ada yang menjadi pemrakarsa dan juga ada beberapa negara yang menjadi anggota sesudah itu. Ada Brunei, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Kemudian yang ketiga, Konferensi Asia Afrika. Disebut Konferensi Asia Afrika karena negara-negara yang mengikuti dalam konferensi itu adalah negara di kawasan Asia Afrika dengan jumlah negaranya yang diundang kurang lebih 30 negara, dan ada 2 negara yang tidak hadir dalam konferensi Asia Afrika tersebut. Dan pelopor berdiri negara konferensi Asia Afrika ada yang berasal dari Indonesia, kemudian India, Sri Lanka, Pakistan, dan juga Myanmar. Kemudian yang keempat, OKI, Organisasi Konferensi Islam, tahun 1969, dengan latar belakang ada 3. Yang pertama, pembakaran Masjid Al-Aqsa, kemudian yang kedua, didudukannya wilayah negara-negara Arab oleh Israel sebagai akibat perang Arab-Israel tahun 1967, dan yang ketiga, didudukannya Yerusalem oleh Palestina. Dan hasilnya, kalau terkait dengan masalah Israel Palestina, ini wilayah Palestina yang sebelumnya berwarna hijau sekarang tinggal berwarna hijau yang secara luasnya semakin kecil. Kemudian keanggotaan OKI lebih dari 40 negara, silakan bisa dilihat satu persatu. Kemudian yang kelima, MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Disebut Masyarakat Ekonomi Eropa karena mayoritas anggotanya berasal dari negara-negara maju di Eropa. Ada Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Luxembourg, dan juga Belanda. Tujuannya ada beberapa, ini ada 3: mengintegrasikan Eropa Barat sebagai satu kesatuan,
memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa. Kemudian yang keenam, APEC, Asian Pacific Economic Cooperation. Latar belakangnya bisa dibaca, ada latar belakang, ada tujuannya. Dan negara yang menjadi pelopornya ada Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, dan Venezuela. Untuk yang OPEC ya, untuk yang OPEC itu negara pelopornya ada Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, dan Venezuela. Kalau yang tadi yang di atas itu adalah APEC ya, ada perbedaan ya. Jadi kalau Asia Pasifik Economic, sedangkan kalau OPEC itu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Baik, itu beberapa hal materi berkaitan dengan lembaga-lembaga regional dan juga internasional. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom, silakan dijawab. Indonesia tokohnya siapa? Lembaga yang menjadi perannya di mana? Organisasi apakah ASEAN atau apa OKI atau dan yang lainnya. Itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.